Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para mahasiswa mahasiswi yang mengikuti mata kuliah komputer akuntansi akurat dengan dosen pengampu saya sendiri. Hari ini kita akan lanjutkan materi transaksi. Beberapa minggu lalu kita sudah menyelesaikan setup database, ya, dari setup awal informasi perusahaan sampai ke penutupan OB, ya, opening balance equity. Nah, hari ini kita coba akan melanjutkan ke penginputan transaksi-transaksi. Kita akan buka dulu software Accurate sistemnya. Kita akan buka. Ya, ini ya. Tampilannya akan seperti ini ketika kita membuka software Accurate. Nah, ini karena proses setup database-nya sudah selesai kita lakukan, jadi kita tidak harus melakukan quick setup dari sini lagi, ya. Tetapi software ini sudah ready untuk kita gunakan untuk mengerjakan seluruh transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, di sini di modul Accurate System ini ada beberapa modul di sini, antara lain adalah General Ledger. Nah, ini ya, General Ledger. Ini akan kita gunakan seperti ini, ya. Jadi ada chart of account di sini. Nah, di sini adalah daftar akun-akun yang ada di Accurate. Ini berdasarkan import yang telah kita lakukan melalui setup database, ya, beberapa minggu yang lalu. Nah, apabila nantinya ada akun-akun yang ingin kita buat baru, kita bisa tambahkan di sini new, gitu ya. Jadi tidak melalui setup lagi. Begitupun kalau misalkan ada akun-akun yang harus kita perbaiki, kita bisa lakukan di edit di sini, ya. Kemudian ada akun-akun yang tidak perlu atau kita buang, kita bisa delete dan seterusnya. Dan bisa juga di print, bahkan diimpor, ya. Seperti itu. Impor lagi nggak apa-apa, gitu kan. Nah, ini ya, akun-akunnya seperti ini. Termasuk saldonya sudah ada. Baik. Kemudian akun berikutnya adalah financial statement. Ini digunakan untuk melihat laporan-laporan yang dihasilkan. Ya, di sini ada neraca, ya, ada laba rugi, gitu ya, ada laporan perubahan modal, ada cash flow, gitu ya, dan seterusnya. Ada jurnal di sini, general ledger, jurnal ada di sini semua. Dan seterusnya banyak, ya. Itu menu untuk financial statement atau laporan keuangan. Kemudian di sebelahnya ada jurnal voucher. Jurnal voucher ini digunakan untuk membuat jurnal atau istilahnya jurnal umum, gitu ya. Kemarin minggu lalu sudah kita gunakan untuk menutup
ya untuk menutup. Nah ini ya, ini baru satu ya, baru satu nih kita gunakan di sini ya, kemarin untuk nutup opening balance equity ke laba ditahan supaya akun opening balance equity-nya tidak lagi tampil di neraca. Kemudian nanti ini jurnal voucher akan sering kita gunakan manakala telah melakukan transaksi-transaksi selanjutnya. Kemudian period end sudah kita gunakan kemarin, yaitu untuk menutup atau untuk menyesuaikan lah istilahnya ya, untuk menyesuaikan apa? Untuk menyesuaikan penyusutan. Ya, untuk menyesuaikan penyusutan dan juga untuk menyesuaikan perubahan nilai dari mata uang asing. Gitu ya. Nah, kapan period end digunakan? Ya tergantung kebutuhan suatu perusahaan. Ya, kalau misalkan kita mau menampilkan laporan keuangan setiap bulannya gitu ya, setiap akhir bulan, maka period end bisa dilakukan setiap akhir bulan gitu ya. Kenapa? Karena supaya laporan keuangan yang disajikan sudah real. Kenapa? Karena period end ini akan menyesuaikan penyusutan dan juga yang tadi ya tentang mata uang, perubahan nilainya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan itu tidak di period end, maka nanti laporan keuangannya yang penyusutan 1 bulan itu termasuk juga yang tadi mata uang asing tidak akan terhitung. Itu ya. Nah di sini, Pak, bisa nggak perusahaan period endnya 1 tahun sekali? Bisa aja. 3 bulan sekali ya bisa aja. Makanya saya tadi bilang tergantung kebutuhan. Kemudian company info. Nah, company info di sini kan tentang informasi perusahaan. Di sini bisa kita edit dan segala macamnya di sini ya. Nah, ada accounting periodnya, pajaknya. Nah, ini ya kemarin ya. Nah, kalau mau dilakukan edit dilakukannya di sini. Jadi tidak melalui setup kembali ya, tidak melalui setup ini. Termasuk currency juga sama di sini ya. Kalau ada penambahan, edit, delete di sini. Oke, itu general ledger gitu ya. Dan seterusnya nanti akan kita gunakan tiap-tiap menu ini ya. Ada general ledger, ada cash and bank, kemudian inventory, sales, purchase, big asset ya, project, RMA ya, dan seterusnya akan kita gunakan ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kalau saya jelasin satu persatu ini akan lama ya, jadi nanti penjelasannya akan kita gunakan manakala kita akan menggunakan menu-menu tersebut. Baik, pertemuan kali ini kita coba lanjutkan ke transaksi pembelian, sebagaimana modul yang telah kita pelajari di sini ya. Setelah dilakukan setup nih ya, setelah dilakukan setup atau proses tutup buku dan proses period end dan tutup OB, opening balance equity, ke laba ditahan, selanjutnya adalah kita memasuki modul pembelian. Nah, ya bab 5. Modul pembelian. Nah, di sini di accurate ini ada di sini ya, purchase. Nah, tampilannya seperti ini, purchase. Bisa juga di sini, boleh di sini ya, purchase tuh ya. Silakan. Ya, ada yang senang melalui menu pop up di sini, purchase gitu ya. Ada juga yang langsung di sini. Sama aja ya. Silakan kesukaannya di mana. Oke, sebelumnya akan saya jelasin satu persatu dulu di sini. Nah, inilah perjalanan sistem informasi pembelian. Nah, seperti ini ya. Sistem informasi pembelian. Nah, bagi para mahasiswa yang sekarang semester 5 kan sekarang sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian gitu ya, di mana dosen Anda barangkali menugaskan Anda untuk membuat proposal penelitian dengan mengajukan judul-judul ya yang nantinya
akan dilanjutkan ke proposal penelitian dan diseminarkan untuk selanjutnya nanti dibikinkan skripsi, dilanjutkan skripsi ya. Nah, ini salah satu sistem informasi akuntansi pembelian tuh seperti ini. Ya, di sini nih, seperti ini. Ini salah satunya seperti ini. Misalkan ada yang ngambil judul penelitiannya adalah analisis peran gitu ya, atau peranan sistem informasi akuntansi pembelian kaitannya dengan efektivitas pembelian misalkan gitu ya. Studi kasus pada PT XYZ misalkan ya. Nah, inilah sistem informasi pembelian ini, alurnya seperti apa di sini gitu ya. Jadi proses pembelian ini seperti ini. Yang pertama di sini ada purchase requisition. Request. Tahu Anda request? Request itu adalah permohonan atau permintaan. Ya. Nah, ini transaksi internal perusahaan. Jadi kalau ada suatu perusahaan itu ada yang meminta, ada yang mengajukan permohonan pembelian. Misalkan dari bagian gudang. Gitu ya. Kenapa? Karena persediaan di gudang katakanlah sudah menipis atau bahkan misalkan sangat sedikit sekali gitu ya, atau bahkan tiada gitu ya, udah laku dijual semua. Nah, biasanya kalau pengendalian perusahaan itu yang baik itu adalah jangan sampai persediaan itu nol sama sekali. Ya. Seharusnya persediaan itu manakala sudah menipis, maka dia harus meminta pembelian kembali ke bagian purchase gitu ya. Ada kalanya kan dulu pernah kita pelajari ada iron stock katanya gitu ya. Persediaan besi. Iron stock, persediaan besi, artinya suatu keadaan perusahaan itu menetapkan berapa tingkat minimal persediaan yang ada di gudang, kemudian harus beli lagi. Nah, gitu ya. Misalkan perusahaan menetapkan bahwa kalau misalkan barang dagangan ini tinggal 5 katakanlah, kamu harus beli lagi, kamu harus pesan lagi gitu ya. Jadi yang 5 ini jangan sampai berkurang. Itu persediaan besi itu seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi banyak sekali metodenya, ada iron stock, ada EOQ katanya, economic order quantity dan seterusnya. Ini kegiatan purchase requisition ini belum mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Kenapa? Karena belum terjadi transaksi. Ya, belum terjadi transaksi. Kita belum mengeluarkan uang, belum. Kita juga belum memperoleh barang, belum ya. Jadi hanya transaksi internal perusahaan saja. Jadi belum mempengaruhi posisi keuangan. Oleh karena itu belum ada jurnal. Ya, belum ada jurnal di sini. Hanya berupa pengisian form, pengisian formulir, namanya formulir purchase requisition. Nah, seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Request nomor berapa, permintaan nomor berapa, tanggalnya berapa, barangnya apa aja yang diminta, termasuk berapa banyaknya gitu ya. Nah, seperti ini nanti akan kita lakukan. Oke. Ini biasanya diminta oleh bagian gudang. Oke. Dari purchase request, maka selanjutnya akan dilanjutkan ke purchase order. Oke. Permintaan pembelian tadi katakanlah sudah di-approve atau sudah dibolehkan atau sudah di-ACC. Gitu ya, oleh bagian pembelian katakanlah gitu ya. Manajer pembelian katakanlah. Kemudian nanti dilanjutkan ke purchase order. PO ya, purchase order atau PO. Nah, ini sama halnya dengan purchase requisition, ini juga belum mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan, baru order. Ya, baru order saja. Baru order. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini.
ya. Kita akan memilih vendornya siapa gitu ya. Vendornya siapa, kemudian bisa kita isi itemnya di sini. Kalau tadinya tidak ada permintaan pembelian. Nah, karena tadi ada permintaan pembelian, jadi nanti item-item di sini tidak harus kita isi, tetapi akan kita klik requisition atau formulir requisition yang telah kita input tadi. Tapi kalau misalnya ada kalanya kan suatu perusahaan itu tidak harus mengajukan permintaan pembelian dulu, tetapi langsung beli gitu ya. Nggak usah minta, langsung beli aja misalkan gitu ya. Jadi nanti kita masuk ke ini ya, purchase order, ditujukan kepada vendor gitu ya. Tapi kita isi di sini barang apa aja yang kita pesan. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti kita lanjutkan ya, nanti kita akan praktekkan. Oke. Dari permintaan pembelian diteruskan ke purchase order. Nah, ada kalanya ketika PO itu diterima oleh bagian penjual, oleh vendor gitu ya, oleh vendor, dan katakanlah dari PO itu disetujui perihal harga dan segala macam gitu ya antara pembeli dengan penjual, maka biasanya penjual ini akan mengirimkan barang. Nah, di sini ya, akan mengirimkan barang. Oh iya, sebelum ke pengiriman barang, masih di purchase order tadi, kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, ada kalanya kita order barang plus DP atau down payment. Nah, katakanlah di sini ya, kita order barang, kemudian ada DP-nya. Nah, di sini DP nih, kita tinggal klik aja nanti DP. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada DP, berarti sudah mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan uang ke vendor, walaupun barangnya belum kita terima. Nah, kalau udah seperti itu, maka sudah terjadi jurnal. Nah, kan kita tahu konsep jurnal itu seperti apa. Konsep jurnal itu pada intinya adalah sudah mempengaruhi posisi keuangan perusahaan enggak? Sudah mempengaruhi sudah mempengaruhi laporan keuangan apa enggak gitu. Kalau saya dulu waktu di akuntansi, jurnal dicatat apabila telah mempengaruhi laporan keuangan gitu ya, atau posisi keuangan perusahaan, hak dan kewajibannya katakanlah gitu ya. Contohnya adalah tadi ya, kita sudah menyerahkan uang walaupun barangnya belum kita terima, otomatis kan ada sesuatu yang telah kita keluarkan gitu ya, maka itu harus di jurnal. Tapi kalau misalkan kita belum menyerahkan uang atau belum mengeluarkan uang dan juga belum menerima sesuatu, maka itu no entry atau tidak ada jurnal. Nah, itu prinsipnya ya. Kalau Anda kapan suatu transaksi itu dibuat jurnal, manakala pihak satu dengan pihak lain sudah menerima atau menyerahkan sesuatu, atau dengan kata lain sudah mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, atau sudah mempengaruhi suatu laporan keuangan perusahaan lah gitu ya. Itu harus dibuat jurnal. Oke, gitu ya. Nanti akan kita praktekkan. Baik itu nantinya yang tidak ada DP maupun yang ada DP akan kita praktekkan. Oke, kita lanjutkan. Dari purchase order tadi, katakanlah purchase order tadi diterima oleh si vendor tadi. Nah, biasanya si vendor tadi akan mengirimkan barang dagangannya ke si pembeli, walaupun tagihannya belum dikirim. Ya, tagihannya belum dikirim walaupun ya. Atau kadangkala dia itu mengirimkan barang dagangan sekaligus mengirimkan invoice juga
gitu ya. Nanti perlakuannya seperti apa. Nah, gitu ya. Apabila dari purchase order itu, dari purchase order itu kemudian diterima oleh vendor, kemudian vendor mengirimkan barang, maka kita sebagai pembeli akan menerima barang. Maka menu yang harus kita gunakan adalah receipt item di sini. Nah, di sini ya. Vendornya siapa? Ya, kita terima barang dari vendornya siapa? Nah, kemudian select PO. Ya, select PO itu artinya kiriman barang ini berdasarkan purchase order yang kita kirimkan ke si vendor. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau misalkan dia tidak mengirimkan tagihan, maka langsung save and close aja di sini keluar gitu ya. Tapi kalau misalkan dia sekaligus ngirimkan tagihannya, maka nanti akan kita buatkan invoice di sini langsung ya, di sini silahkan gitu ya. Oke, itu ya. Nah, ini saya cerita tentang perjalanannya dulu nih. Dari terima barang tadi, maka nantinya akan kita tanda tangani kan gitu ya. Akan kita tanda tangani slip pengiriman tadi, kita cocokkan dengan PO gitu ya, apakah sesuai apa enggak dengan barang yang diterima. Kalau sudah, oke, tanda tangan, selesai gitu ya. Nah, biasanya beberapa hari kemudian maka si vendor ini akan mengirimkan tagihan atau billing ya, tagihan. Nah, di sini ya, tagihan. Maka akan berdasarkan tagihan tadi akan kita buatkan invoice atau purchase invoice di sini nih. Nah, di sini ya. Nah, vendornya siapa gitu ya, select PO-nya tadi yang mana gitu kan. Oke. Nah, berdasarkan tagihan tadi, kalau misalkan mau langsung dibayar atau mau bayar kita, maka kita lakukan purchase payment di sini. Nah, ini ya, purchase payment. Oke, itu ya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir ada retur, ya, retur. Gitu, yang terakhir retur. Retur ini ya adanya di tengah-tengah di sini. Maksud di tengah-tengah ini seperti ini, katakanlah ya. Retur ini bisa terjadi ketika di receive item ya, atau ketika setelah purchase invoice ya, atau setelah purchase payment. Ya, di sini ya, bisa terjadi gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan purchase return-nya misalkan setelah purchase invoice, maka ini apa namanya? Kalau misalnya setelah purchase invoice, kita udah bayar belum? Belum ya. Kita baru nyatet tagihan saja. Maka ini retur pembelian. Ya, retur pembelian seperti ini. Maka jurnalnya kan kita akan mendebit hutang dagang gitu ya kan. Ketika kita buat invoice kan jurnalnya itu kan merchandise inventory gitu ya, merchandise inventory, kemudian paid in gitu ya pada account payable kan gitu ya. Nah, cuman ada beberapa barang yang rusak katakanlah atau tidak sesuai dengan spesifikasi, maka akan kita lakukan jurnal retur ya gitu ya. Akan kita lakukan jurnal retur. Jurnalnya itu adalah mendebit hutang dagang. Jadi hutang dagangnya kita debit. Jadi jurnal returnya adalah account payable di debit sebesar barang yang kita serahkan atau kita kembalikan. Kemudian kita kredit apa? Kita kredit merchandise inventory sama pajaknya gitu ya. Jadi debitnya account payable, kreditnya merchandise inventory, paid in gitu ya, sebesar barang yang kita kembalikan. Nah, ini ya posisinya di sini nih. Di tengah-tengah.
Nah, Pak, setelah purchase payment bisa? Bisa ya. Kita udah bayar misalkan ya, sudah bayar, kemudian ternyata beberapa hari kemudian barangnya rusak gitu ya. Nah, maka jurnalnya adalah tentunya apa? Jurnal returnya gimana jurnal returnya? Jurnal returnya berarti si vendor itu harus mengembalikan uang, kan gitu ya. Kalau tadi kan jurnalnya itu kan kalau kita nih mengurangi hutang gitu ya. Nah, kalau karena ini udah dibayar maka kita terima uang. Jadi jurnalnya adalah cash di debit, paid in di kredit, merchandise inventory di kredit. Nah, seperti itu ya. Baik, kita langsung aja ke praktek yang pertama. Kita buka modulnya di sini. Kita perbesar dulu. Nah, ini kamu baca aja di sini ya, purchase requisition seperti apa. Tadi udah saya jelaskan di sini ya. Nah, purchase invoice dan seterusnya, purchase return ya. Oke, kita langsung aja ke transaksi yang pertama. Tanggal 2 Januari 2020. Bagian gudang tuh ya, kayak gini ya. Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian dengan nomor request RN 01001. Nah, ini nomor ini ya kreativitas perusahaan ya. RN itu boleh dikatakan request number. Nah, RN ya. 01 itu katakanlah bulan Januari gitu ya. 001 adalah urutan. Atas barang sebagai berikut, ada kompor listrik 10, kompor gas 10, oven listrik 12 dan seterusnya. Nah, ini ada langkah-langkah pekerjaannya di sini adalah klik purchase requisition input seperti gambar di bawah ini gitu ya. Terakhir klik save and close kalau sudah selesai menginput barang yang diterima. Nah, di sini ya dijelaskan tuh, klik ini gitu ya. Kemudian ini masukkan barang-barangnya di sini ya dan seterusnya. Oke, kita coba ya. Jadi klik purchase requisition ya. Klik purchase requisition. Request numbernya tadi adalah RN titik 01 titik 001 ya gitu ya. Tanggal request date-nya 2 Januari ya. Jadi kalau mau diketik langsung silahkan di sini ya, Januari 2020 di sini 02 gitu ya. Sorry. Januari ya, 01 di sini 02. Nah, gitu ya. Boleh gini. Atau boleh kalian klik di sini nih. Klik. Nah, gitu ya. Januari tanggal 2. Nah, gitu ya. Silakan. Kebiasaan kita masing-masing yang penting cepat dan akurat ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita isi ini ya, nomor permintaan dan juga tanggal permintaan, maka kursor kita tempatkan di sini. Nah, gitu ya. Oke, kursor kita tempatkan di sini. Silakan ketik ya, barang apa yang dipesan. Kompor listrik. Nah, sini ya. Kompor listrik. Ada nggak kompor listrik di sini? Kompor elektrik, sorry bukan kompor listrik. Kompor elektrik ada ya, kompor elektrik. Nah, di sini ya. Caranya adalah double klik, klik. Nah, gitu ya. Kuantitinya 10. Oke, kemudian request date-nya tolong mohon maaf sekali nih harus diketik ya. Tadi bulan Januari. Cara untuk cepatnya gini. Kita klik ini, kemudian kita kursor kita klik di bagian biru ini. Nah, gitu ya. Kita cari bulannya Januari. Nah, langsung kan ketemu Januari tanggal 2. Nah, jadi jangan gini, jangan tek gitu lama ya. Ini tek lama ya. Ya langsung aja gini. Nah, gitu ya. Januari tanggal
Nah, gitu ya. Notes di sini nggak ada keterangan ya. Notesnya ini keterangan lah ya, keterangan misalkan warna merah misalkan gitu ya. Dan seterusnya kita nggak ya, gitu ya. Ini quantity order segala macam tidak diisi itu ya di sini. Kemudian selanjutnya kompor gas. Kita bisa ketik di sini. Kompor gas tuh langsung ya. Boleh kayak gitu baru mempercepat gitu ya. Oke, kompor gas jumlahnya 10. Sama kayak tadi ya, tanggal requestnya Januari tanggal 2. Tab. Nah, yang ketiga open. Kita ketik aja sini. Nah, langsung ketemu ya. Klik double klik. Jumlahnya 12. Tanggalnya tanggal 2 Januari. Tab. Nah, rak dapur lengkap. Kita ketik rak. Nah, rak dapur lengkap. Enter. Berapa? 8. Request date-nya ini padahal ada ya sini ya. Nah, nggak apa-apa. Request date-nya Januari tanggal 2. Oke. Terakhir kulkas 2 pintu. Enter. Ya, 7 buah. Nah, gitu ya. Nah, ini gitu. Setelah selesai, save and close gitu. Kalau kita mau melihat tampilan tinggal preview di sini ya. Preview. Kalau mau cetak. Kita nggak punya printer di sini ya udah. Kalau preview kayak gimana sih tampilannya? Nah, tampilannya seperti ini gitu ya. PT Alam Asri, Jalan Murai, nomor 5 Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Purchase requisition, tanggalnya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini akan diterima oleh bagian pembelian nantinya. Ya, deskripsinya misalkan tadi ya. Notesnya ini warna merah, warna apa gitu ya, atau catatan ya. Deskripsinya pesan lah ya, pesan buat si pembeli, tolong dong gitu ya, pesan ini segera dilaksanakan gitu. Nah, di mana untuk menuliskan deskripsi di sini nih, deskripsi misalkan apa ya istilahnya ya, harap segera direalisasikan katakanlah gitu ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini ya, harap segera direalisasikan please misalkan gitu ya. Nah, ini sih catatan internal perusahaan aja gitu kan. Mas Budi tolong dong segera direalisasikan misalkan gitu ya. Oke, tutup. Oke, kita save and close nih di sini ya, save and close. Kalau nggak jadi ya cancel gitu ya. Pak, ini save and new gimana? Save and new itu save, dia akan menyimpan tetapi kita tidak keluar dari menu ini ya. Katakanlah kita save and new tetap di sini, artinya memberikan kesempatan kita untuk melakukan request yang baru, misalkan request lagi tapi barangnya lain, misalkan ada 2 requisition misalkan kayak gitu ya. Oke, kita save and close. Nah, gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi untuk menu purchase requisition sederhana sekali kayak gitu. Pak, kalau kita ingin melihat requisition yang telah kita lakukan, kita bisa mengklik lagi di sini, klik di sini. Loh, kok Pak kosong, Pak? Nah, gitu ya. Caranya adalah ini, kita mundur aja di sini udah langsung otomatis tuh. Request numbernya 02 ya, tadi padahal 1 ya. Jadi untuk request selanjutnya nanti nomor requestnya udah otomatis nambah terus gitu ya. Kita lihat yang tadi mana, kita tinggal mundur aja sini, klik. Nah, ini requisition seperti ini yang belum ditangani gitu ya. Tapi nanti kita lihat kalau misalkan sudah ditangani, ini nanti akan seperti apa, nanti akan kita lihat ya.
Oke, itu ya purchase requisition. Ini gambar saya ini harus diputar-putar. Saya dapat masukan dari mahasiswa yang mengikuti pelajaran ini, Pak, itu gambar bapaknya kadang-kadang ngalangin angka, jadi saya nggak ngeliat katanya angkanya ya. Ya saya terima kasih sekali, saya diingatkan seperti itu ya, karena saya juga nggak nyadar kemarin ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, katakanlah kita lihat di modul selanjutnya apa di sini. Ya, selanjutnya tanggal 5 katakannya ya, tanggal 5. Oh iya, untuk request, untuk permintaan nih nggak nyebutin harga ya. Jadi si bagian gudang itu pokoknya saya pengen kompor listrik 10, kompor gas 10 dan seterusnya. Tidak menyebutkan harga. Oke, kita lanjutkan. Tanggal 5 Januari 2020. Oke. Memesan barang dagangan berdasarkan permintaan dari bagian gudang kepada PT Abadi. Ya, purchase order nomor tadi ya, PO 01001. Jadi artinya transaksi yang tanggal 5 ini dilakukan berdasarkan permintaan yang sebelumnya tadi, yang ini nih, yang tanggal 2 ya. Nih, berdasarkan PO 001 ini. Nah, kemudian ada estimasi nih, barang diperkirakan dikirim tanggal 7 Januari 2020 gitu ya. Termin 60 kan kita tahu ya, pada saat kita setting termin kan ada net 30, net 60 gitu ya. Ada 2 garis miring 10, net 30 dan seterusnya. Di sini net 60. Pengiriman barang menggunakan mobil truk. Harga barang sudah termasuk PPN. Nah, di sini kalau kalian mau praktek sendiri juga bisa di sini ya, tuh langsung klik ini, klik ini, klik ini, isi ini gitu ya. Oke, kita kita kerjakan sekarang yang tanggal 5. Karena ini memesan barang, maka kita lanjutkan ke purchase order. Kita klik purchase order. Nah, ini ya. Vendornya siapa vendornya? Ini kita lihat PT Abadi, ya kan? Oke, PT Abadi. Kita klik di sini vendornya PT Abadi atau Abadi PT. Nah, di sini ya. Oke, selanjutnya kita isi PO number-nya. Kita lihat di sini PO number berapa? PO purchase order number ya. Purchase order number PO. Nah, ini ya. Nah, gitu ya. Ya, ini berdasarkan request yang tadi, bukan yang ini ya. Mohon maaf sekali tadi saya kira kita memesan barang berdasarkan permintaan request ini ya di sini. Tapi saya tunjukin nomornya ini bukan ya. Nomornya itu tekan tadi ya, RN 01001 ya kalau nggak salah ya, bukan yang ini kan PO. Oke. Mohon maaf. Oke, ini ya. PO date tanggal 5 Januari. PO date di sini tanggal 5 Januari, di sini hari Minggu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, kemudian expected date. Di sini estimasi ya, estimasi barang dikirim tanggal 7. Oke, tanggal 7 Januari. Nah, jadi ngirim pesannya tanggal 5 hari Minggu, 2 hari kemudian barang dikirim. Katakanlah barangnya belum ready gitu ya, bisa jadi ya. Oke. Barangnya dikirim tanggal 7 Januari. Oke, net 60 udah ada di sini. Kalau misalkan net 30, ya net 30. 2 garis miring 250 tinggal diganti ya. Nah, seperti itu. Sorry. Kok job order costing kok udah masuk sini? Waduh, mohon maaf nih ke ini ya. Apa namanya? Kepijit. Tuh udah sampai mana ini? Sorry sekali tadi kepijit ininya.
sekali nih, tadi kepijit. Oke, ini ya tanggal 5 ya. Oke, sip ya. Sip ya itu dikirim menggunakan apa? Di sini ya pengiriman barang menggunakan mobil truk katanya ya. Nah, udah kita lihat sip ya mobil truk. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau misalkan tidak ada permintaan dari bagian gudang, artinya langsung pembelian, kita harus mengisikan di sini barang-barang yang kita pesan. Tetapi ini adalah kelanjutan dari request ya, request dari bagian gudang nih. Nih ya, memesan barang berdasarkan permintaan dari bagian gudang. Nah, gitu ya. Maka kita nggak harus ngisi lagi di sini ya, nggak harus ngisi lagi di sini, tetapi kita klik request di sini nih. Kita klik request, kita klik request. Nah, ketemu ya. Ini RN 001 nih tanggal 2 Januari. Nah, kita tinggal klik ada di sini contreng. Checklist. Oke. Ya, gitu ya. Nah, keluar ya gitu ya di sini. Nah, kita tinggal isi di sini unit price-nya. Isi aja di sini berapa kompor listrik? 8.600.000. Kita isikan 8.600.000. Tuh agak enter. Enter. Nah, gitu ya. Jadi amount-nya di sini jumlahnya itu nggak harus ya, nggak harus diketik. Dia secara otomatis 8.600.000 dikali 10 kan 86 juta. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya kompor gas. Kompor gas 3.650.000, 3.650.000. Tuh agak enter. Kemudian 1.950.000, 1.950.000. Enter. Sorry, 0. Oke. Rak dapur 5.700.000. Tuh agak. Oke, terakhir kulkas 3.500.000. Tuh agak. Nah, selesai ya. Oke, saya tadi kan ketutup. Saya pindahkan ke sini. Oke, gambar saya. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Kita perhatikan di sini ya. Tadi berdasarkan request dia akan tampil kode itemnya, kode barangnya, nama barangnya, kuantitinya. Untuk harga kita nggak nyantumkan ya di request itu ya. Kita harga sesuai kesepakatan dengan vendor. Nah, dikasih harga misalkan sama vendor seperti ini ya. Tuh, dapat harganya nih dari vendor katakanlah segini. Kita isikan. Kalau ada diskon ya klik di sini diskon gitu ya. Kalau misalkan enggak ya enggak. Ini di sini enggak pakai diskon. Pajak oke T gitu ya. Nah, kita lihat di sini subtotal. Ya, subtotal. Kalau misalkan di sini dikasih diskon, ya sampaikan di sini ya, diskon berapa persen, misalkan 5%, katakanlah di sini ya, 5%. Twing. Nah, ini diskonnya segini ya. Gitu. Lumayan kan diskonnya? Diskon 10 juta 5%. Nah, gitu ya. Nah, PPN 10%. Nah, segini. Karena ini nggak ada diskon, ya udah 0. Hilang lagi. Oke, PPN 10%. Nah, di sini ya. PPN 10%. Sehingga total harga yang harus kita bayarkan nantinya adalah 237.600. Kenapa? Karena plus PPN di sini. Nah, gitu ya. Jadi, subtotal yang 216 juta ini belum termasuk PPN, kemudian di sini PPN sehingga total segini. Nah, Pak, bagaimana kalau ini inclusive tax gitu ya? Kita klik, coba kita perubahannya apa? Klik. Nah, gitu ya.
Nah, seperti itu. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Kita klik lagi di sini. Apa yang terjadi di sini? Kita klik di sini. Apa yang terjadi di sini? Artinya apa? Kalau kayak gini, sok. Nah, artinya kalau misalkan inclusive text-nya tidak di checklist, maka subtotal ini belum termasuk PPN. Sok aja kamu jumlahin ini semua. Ya, ini semua. Jumlah ini semua ya. Ini belum termasuk PPN di sini. Terus kemudian pajaknya ini gitu ya, pajaknya di sini sehingga dipajaki segini. Tapi kalau kita klik ini di sini, nah gitu ya. Ini yang 216 juta ini sudah termasuk PPN. Sudah termasuk PPN. Sehingga apa yang terjadi? Total 216 juta ini sebenarnya sudah termasuk PPN. Sehingga total order yang kita bayarkan nantinya tetap segini karena sudah include di sini, tax include di sini ya. Nah, harga barang sudah termasuk PPN. Maka kita klik ini kan. Nah, gitu. Kalau di sini kalau nggak salah, nah di sini modulnya ini udah beberapa kali perubahan. Modul yang pertama kali di sini sebenarnya harga barang belum termasuk PPN gitu ya. Cuman mohon maaf sekali gambarnya ini belum saya revisi. Nah, di sini gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Gimana kesepakatannya nih? Apakah include atau exclude? Nah, ini ya, kalau di soalnya kan di sini kan sudah termasuk ya, mestinya di checklist kan di sini ya. Nah, tetapi di jawaban ininya mana? Mana nanti? Sorry. Nah, ini ya, ini tidak di checklist gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya, asal kalian paham dan tahu ya. Oke, kita konsisten aja ya, kita konsisten saja. Tidak di checklist lah ya, katakanlah tidak di checklist atau di sini katakanlah di soal, tolong kamu nanti dikasih notes aja di sini ya. Harga barang belum termasuk PPN. Nah, gitu ya. Untuk konsistensi dengan jumlah ini, gitu aja ya. Kita checklistnya kita buang. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sepakat aja itu biar kalian tahu. Kalau kalian nggak tahu nanti loh, kok itu termasuk PPN tapi nggak di checklist ya gitu kan. Mohon maaf sekali nih. Ya mudah-mudahan untuk perbaikan saya selanjutnya modulnya akan saya revisi lagi. Barangkali yang soalnya itu belum termasuk PPN gitu ya. Oke, seperti ini ya deskripsinya boleh disampaikan gitu ya. Katakanlah harap segera kirim barang tepat waktu misalkan ya. Harap katakanlah ya ini sih terserah lah yang mau diketik juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa lah ya. Harap barang dikirim tepat waktu katakanlah gitu ya. Nah, seperti ini. Pertanyaannya adalah purchase order ini apakah sudah ada jurnal? Gimana? Apakah sudah ada jurnal? Oke, mungkin di antara kalian sudah pada tahu ya. Kan kembali ke konsep jurnal. Konsep jurnal itu adalah apakah sudah suatu transaksi itu sudah merubah sesuatu. Artinya apa? Sudah merubah posisi keuangan suatu perusahaan. Atau dengan kata lain, si pihak pembeli apakah sudah menyerahkan sesuatu yaitu uang. Gitu.
dan si vendor apakah sudah menerima uang. Kalau dalam transaksi ini si pembeli belum menyerahkan uang, sehingga si penjual atau si vendor belum menerima uang, kan gitu. Kembalikan sekarang, apakah si pembeli sudah menerima barang? Belum, gitu kan. Kemudian selanjutnya, apakah si vendor sudah menyerahkan barang? Belum juga. Nah, berarti ini tidak ada jurnal. Oke, kita lihat purchase order seperti apa sih formnya. Nah, kita lihat di sini preview. Nah, seperti ini ya, keren ya. Ya, gitu ya. Nah, maka mahasiswa kita tuh banyak yang ngambil penelitian tentang penggunaan software Accurate terhadap penyusunan laporan keuangan misalkan ya, dan seterusnya. Ini kan rapi ya. Kita biasanya subjek penelitiannya adalah di para UMKM yang belum ada transaksi akuntansinya gitu ya, termasuk penyusunan laporan keuangannya belum ada. Nah, ini dengan data-data yang ada di UMKM, dia coba menerapkannya ke Accurate System seperti ini. Kan keren ya. Ini kayak gini udah jadi gitu ya. Wih. Jadi terlihat profesional gitu walaupun UMKM gitu kan. Nah, dengan bantuan software ini gitu. Oke gitu ya. Kalau ada DP, kita klik down payment. Ya. Nah, gitu. Pak, ini receipt item kenapa ada muncul di sini gitu ya. Kalau kita purchase order, hari itu juga dikirim langsung receipt item gitu ya. Tanpa harus keluar dulu boleh gitu. Atau mau keluar dulu ya silahkan gitu ya. Get from memorize ini akan kita bahas kemudian ya. Itu jurnal-jurnal yang dimemorikan. Jadi kita nggak usah ngetik jurnal lagi, tinggal di get memorize. Oke, kita klik save and close. Ya, jadi seperti itu. Purchase requisition sudah, purchase order sudah. Oke. Mestinya selanjutnya dari purchase order itu dikirim, diterima barangnya di sini, kan gitu ya. Oke, kita lihat modulnya selanjutnya. Tanggal 7 Januari 2020. Menerima barang yang dipesan pada tanggal 5 Januari yang barusan tadi ya, dari PT Abadi. Resipnya nomor RI. RI itu receipt item 01 bulan Januari 001, menggunakan mobil truk ya ngirimnya. Nah, berarti di sini tuh ada panduannya ya, klik receipt, klik vendor dan seterusnya. Kita tinggal lihat aja di sini tuh ya. Oke, kita langsung aja praktek. Klik receipt item di sini. Klik receipt item, nah gitu ya. Kita klik vendornya apa? Nah, vendornya adalah PT Abadi, gitu kan. Kita lihat, ya, POM-nya ada nggak di soal POM? POM-nya nggak ada ya. POM-nya coba di sini. Oh, POM-nya diabaikan ya. Jadi POM-nya dibiarkan mengikuti format Accurate. Sebenarnya ini kita bisa isi POM-nya misalkan 01 dan seterusnya, boleh pakai huruf juga. Tapi kita abaikan, biarin aja, nanti POM-nya 1000 gitu ya. Nanti kalau ada receipt item berikutnya dia akan nambah sendiri 1001 dan seterusnya. Yang kita isi adalah receipt number ya. Di sini kita lihat receipt numbernya ini. Nah, ini ya. Receipt numbernya. Nah, gitu ya. Nanti ini juga ketika sudah kita inputkan di sini, untuk receipt selanjutnya akan menambah dengan sendirinya. Receipt date tanggal 7 Januari 2020. Hari Selasa. Ship date. Nah, ship date di sini tidak disampaikan pengirimannya, kita anggap sama aja ya, receipt date-nya, ship date-nya 7 Januari juga. Menggunakan mobil truk katanya tadi, mobil truk.
FOB tidak disampaikan di sini FOB-nya. Apakah shipping point atau destination tidak disampaikan, tadi kita nggak usah isi. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini receipt item ini berdasarkan PO. Kan gitu ya, berdasarkan purchase order. Maka kita select PO di sini ya, select PO. Nah, ini ya, select PO ini berdasarkan order ini. Kita klik ini, kemudian klik OK. Tunggu sebentar. Nah, muncul ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita terima barang seperti ini, cocokkan dengan PO. Apakah kita pesan kompor listrik sebanyak 10, kompor gas 10 dan seterusnya. Cocok? Udah oke gitu ya. Kalau tidak cocok, komplain ke sana ya. Tolong dong barangnya nih. Tidak cocok gitu kan. Jangan mau tanda tangan penerimaan barang gitu. Ya, gitu ya. Kita catat di sini. Ini sebenarnya belum ada jurnal, baru terima barang doang gitu ya. Ketika dikiriman tagihan maka kita make invoice di sini. Oke, ya jadi gitu. Nah, di sini deskripsinya katakanlah barang telah diterima. Udahlah, nggak usah lah ya. Nah, previewnya juga gini. Sorry. Different unbilled account not filled yet. Different unbilled. This copy is preference. Oh, ini ada muncul seperti ini. Berarti untuk selisih barang yang selisih barang different, perbedaan belum tertagi ya di preferences, receipt tentang receipt item belum di setting ya. Sebenarnya di sini nih preferences, nanti saya setting lah ya. Oke, kita save and close. Sorry masih ya. Oke, kita ini dulu ya di sini preferences. Nah, kita di sini. Oke. Kita cari di sini hutang barang, oke. Unbilled. Nah, different purchase. Nah, ini different purchase ya. Nih, tadi dia nggak mau lanjut. Kenapa? Karena ini belum diisi katanya ya di sini. Nah, sehingga kita isi aja di sini. Selisih barang belum ditagih katanya, masuk ke mana? Penyusutan enggak, ini enggak. Selisih barang terkirim. Nah, gitu ya. Selisih barang terkirim. Different different unbilled account. Selisih barang terkirim atau ke HPP biasanya. Oke, kita isi dulu ini. Ini ada dua pilihan. Oke. Nah, sekarang bisa. Nah, gitu ya. Selisih barang terkirim. Ya, jadi tolong jangan panik, nanti kalau ada gitu tolong ubah di setup preferences-nya ya. Karena tadi di bagian pembelian, maka kita cari di bagian pembelian di sini ya. Sampai mana tadi? Receipt ya. Nah, ini ya, receipt. Oke, ya. Receipt item atau tanggal 7 sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya. 8 Januari. Setelah barang diterima, besoknya katakanlah dikirimkan tagihan dari PT Abadi ya. Jadi tanggal 8 Januari menerima faktur dari PT Abadi atas penerimaan barang tanggal 7 Januari 2020. Invoice nomor PI. PI itu singkatan Purchase in
invoice 01001 penyelesaian. Ini kita lihat ya. Kalau kamu praktek sendiri tinggal di ini aja sini ikuti. Oke, kita langsung praktek di sini. Karena kita terima billing, terima tagihan, maka kita masuk ke purchase invoice di sini. Pengakuan hutang. Gitu ya. Sorry, kita pindahkan dulu sini. Purchase invoice, klik purchase invoice. Vendor PT Abadi. Ini juga sama, POM-nya tidak disebutkan ya, POM-nya di sini tidak disebutkan nomor berapa, biarin aja. Invoice number-nya PI 001, diketik aja nggak apa-apa ya, nggak. Nah, kalau saya di copy paste dari sana. Invoice date-nya tanggal 8 Januari. Ya. Ship date-nya katakanlah sama hari itu juga ngirimin invoice-nya. Nggak berhari-hari, hanya karena ngirim invoice doang. Apa bahkan sekarang nggak dikirim pakai darat gitu ya, dikirim via email bisa kan gitu ya, via sistem. Jadi 8 Januari. Nah, itu kan. Nah, di sini menggunakan apa Sipia-nya, ngirimin invoice pakai truk gitu ya, nggak usah lah ya. Misalkan dia pakai email gitu ya, tuh mobil truk atau apa pakai email, nggak usah lah, biarin, abaikan aja ya. Oke, nah selanjutnya setelah diisi seperti ini ya, kita select. Nah, di sini ada select PO, ada select RI, ada select DP. Select PO itu purchase invoice ini berdasarkan purchase order katakanlah. Jadi berdasarkan purchase order tadi ya, barang dikirimkan plus tagihan. Nah, kalau seperti itu cara menanganinya boleh di receive item dulu, kemudian masuk ke sini. Atau bisa langsung nggak usah pakai receive item. Ya, nggak usah pakai receive item. Jadi langsung aja ke purchase invoice. Walaupun memang barang dikirim. Ya, jadi langsung praktis gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, karena ini runtutan perjalanan sistem informasi pembelian gitu ya, maka purchase invoice ini kalau dalam hal soal ini itu dasarnya adalah select RI dari receive item ya. Kita kalau DP ini artinya down payment ya, berdasarkan down payment gitu kan. Purchase invoice-nya berdasarkan down payment. Jadi memperhitungkan DP. Oke, coba kita lihat. Kita pilih sengaja nih select PO, padahal kan yang benar kan select RI ya. Coba kita klik select PO, pasti nggak ada. Nah, nggak ada ya. Oke, select DP, klik, pasti nggak ada juga. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita select RI. Nah, ada kan gitu ya. Jadi ini dasarnya adalah dari select RI gitu ya. Klik. Tunggu sebentar. Baru muncul ya. Mohon maaf sekali, laptop saya agak lemot. Pindah lagi gambarnya. Nah, ini seperti ini ya. Kompor ini nggak ada yang diretur segala macam. Oke. Ini tadi kita udah sepakat ya bahwa harga-harga barang itu belum termasuk pajak ya, kita ralat ya soalnya, sehingga pajaknya di sini 10% PPN-nya. Nah, ini ya. Nah, oke. Kalau misalkan langsung dibayar ya, ditagih langsung bayar, maka setelah kita membuat purchase invoice ini kita bisa teruskan ke purchase
payment di sini. Nah, karena di soal hanya menerima billing saja, ya, hanya menerima billing saja, maka kita cukup save and close. Nah, seperti itu, ya. Ya, seperti itu ya. Oh ya, sebentar sebelum kita lanjutkan ke purchase payment dan retur, katakanlah purchase invoice tadi itu sudah ada pengakuan hutang. Baik lagi ya ke tadi ya, purchase invoice di sini. Baik lagi sini. Nah, ini ya. Purchase invoice seperti ini. Ini sudah ada pengakuan hutang. Ya, jadi tampilannya seperti apa sih POM-nya? POM-nya seperti ini gitu ya, purchase invoice tuh ya. Jadi kepada PT Abadi gitu ya, nomor-nomornya segala macam, termasuk item deskripsinya seperti ini, totalnya seperti ini, kita nggak dapat diskon katakanlah ya. Kemudian PPN-nya segini, total plus NPN seperti nanti di sini ada tanda tangan gitu ya. Tanda tangan approval dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat jurnalnya gitu ya, jurnalnya seperti apa gitu ya. Kita lihat di sini jurnalnya. Jurnal seperti apa sih ini? Klik jurnal. Oh, jurnalnya kayak gini ya. Tuh ya, purchase invoice ya. Ini penerimaan barang belum tertagih. PPN masukan. Hutang usaha. Hutang usaha. Kalau kita lihat sebenarnya ini jurnalnya ini apa namanya? Nggak efektif ya. Di sini PPN masukan 21.600 pada hutang usaha 21.600. Sebenarnya hutang usaha kan sama akunnya ya. Sebenarnya bisa digabungkan gitu ya. Tapi ini sistem ya sudah nggak apa-apa ini ya. Mestinya digabung mestinya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Bener nggak jurnalnya ya? Bener seperti ini ya. Penerimaan barang belum tertagih. Jadi terima barang tapi belum ditagih atau belum di inilah ya. Belum dibayar. Oke. Oke, itu ya. Jadi cara menangani purchase invoice seperti itu. Nah, ini lihat aja di sini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tanggal 10 Januari 2020. Perusahaan membayar kepada PT Abadi atas purchase invoice yang telah diterima. Pembayaran melalui Bank BCA Rupiah. Nomor cek 001, tanggal cek 14 Januari 2020. Jadi kalau misalkan ada transaksi melalui bank selalu melibatkan cek gitu ya. Nah, begitupun kalau misalkan ada transaksi nih ya, transaksi misalkan menerima cek sekian-sekian atas pembayaran hutang oleh seorang pelanggan misalkan ya. Nah, berarti jurnalnya adalah bank kan gitu ya. Bank pada piutang misalkan gitu ya. Oke, kita kerjakan sekarang berarti purchase payment di sini. Oke, kita lanjutkan sini, klik purchase payment. Vendor PT Abadi. Nah, udah langsung ya muncul ya. POM numbernya di sini tidak disampaikan POM-nya nomor berapa, nggak apa-apa. Ini juga sama otomatis, berarti payment date-nya tanggal 10 Januari. Kita klik di sini, 10 Januari gitu ya payment date-nya. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan adalah katanya dia bilang bayarnya pakai BCA. Nah, ini udah bener ya, BCA IDR gitu ya. Nah, saya kemudian ceknya nomor berapa, cek nomor berapa. Nah, ini cek nomor berapa di sini. Nah, ini cek nomor 001. Tanggal cek 14 Januari. 14
Januari 2020. Poi cek. Nah, ini nantilah ada kasus-kasus di mana ceknya kosong gitu ya. Oke, nah sekarang yang kita perhatikan adalah ini pembayaran untuk transaksi yang mana? Gitu ya. Di sini ada dua transaksi yang telah kita lakukan kepada PT Abadi, yaitu transaksi 15 Desember ya. Di sini 15 Desember 2019 gitu ya. Dan transaksi ini. Pak, kok tiba-tiba ada transaksi ini ya, Pak ya? Iya. Kenapa? Karena kan ini berdasarkan neraca saldo. Artinya kita masih punya hutang kan ke vendor. Yang ini nih, kamu cek aja di database kita vendor. Tentunya kita punya hutang ke sini gitu ya. Lucu juga ya, kita bayar hutang yang ini mah biarin aja ntar gitu ya. Misalkan gitu ya. Oke, karena ini kita bayar hutang atas transaksi yang purchase invoice 01001 nih ya. Berdasarkan invoice yang ini nih. Ini yang ini kan ya. Berdasarkan ini, maka kita tinggal checklist ini, paid, bayar. Gitu ya. Bayar. Nah, gitu ya. Langsung aja sekarang. Save and close gitu ya. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya seperti apa sih? Oh, belum di save, sorry ya, belum di save. Kalau belum di save seperti ini memang. Ya, save and close. Nah, kalau seperti ini kita baru bisa jurnal. Mana ini ya? Jurnal. Nah, gitu ya. Hutang usaha 237.600.000 pada BCA IDR. Gitu ya. Nah. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke purchase invoice tadi. Apakah masih ada dan statusnya seperti apa yang udah dibayar tadi? Kita balik lagi ke sini ya, urut-urutan balik lagi ke sini. Seperti apa sih transaksi-transaksi tadi? Ini kan sampai selesai kan? Sampai ke pembayaran mulai dari permintaan, kemudian order, kemudian terima barang, kemudian terima tagihan, bayar gitu ya. Perjalanannya seperti apa? Nah, gitu ya. Kita lihat sini. Purchase payment tadi udah. Ini kan? Udah. Kemudian kita ke purchase invoice. Baik lagi ke sini, kita mundur. Klik. Apa yang terjadi? Berubah nggak? Tadinya nggak ada muncul paid, sekarang muncul paid. Artinya PI ini, purchase invoice ini sudah dibayar. Tuh. Ya, sudah dibayar. Kalau di manual kan ada stempel ya. Paid. Atau bahasa Indonesia sudah dibayar gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian receive item. Apa yang terjadi? Coba kita lihat mundur. Nah, sudah muncul PO-nya segini. Ya, atas penerimaan barang, atas receive item ini. Nah, kalau ini sih nggak ada perubahan apa-apa ya. Ini hanya ini aja di sini. Warehouse-nya gudang satu semua gitu ya, karena kita hanya memiliki gudang satu gitu ya. Nah, kalau terdiri dari berbagai gudang, nantinya dia misalkan kompor listrik masuk ke gudang berapa. Nah, kita hanya punya dua gudang, gudang satu dan gudang barang rusak ya kalau nggak salah. Oke, purchase order. Coba kita lihat. Klik. Nah, sudah selesai kan gitu ya. Order sudah ditangani, artinya barang sudah dikirimkan. Sudah ditutup tuh. Oke. Sekarang purchase request. Apa yang terjadi? Mundur satu langkah. Ini sudah terisi di sini. Order sekian sudah diterima full semua. Ya. Oke, itu ya perjalanan dari sistem informasi akuntansi pembelian. Jadi, bagi Anda yang sedang ngambil penelitian tentang sistem informasi pembelian gitu ya.
ini cerita ini seperti ini ya. Jadi mulai dari awal purchase requisition sampai ke pembelian, sampai ke pembayaran. Ya, seperti itu. Kemudian nanti outputnya itu daftar pembelian biasanya gitu ya di laporan-laporan tadi yang saya tunjukkan di general ledger gitu ya. Purchase return Pak nggak belum dibahas Pak. Ya udah, kita purchase return kita lihat apakah ada purchase return di sini. Nah, ada ya purchase return di sini. Oke, masih banyak kan nih? Wah, betul, masih banyak juga nih. Oke, kita selesaikan pokoknya hari ini ke transaksi pembelian, atau mau dijadiin 2 kali ya, 1 kali aja ya. Purchase return mana tadi? Nah, ini purchase return ya. Kita lanjutkan ke purchase return. Tanggal 11 Januari 2020, perusahaan mengembalikan sebagian barang dagangan yang dibeli dari PT Abadi. Purchase invoice nomor sekian yang tadi ya, karena rusak. Adapun barang yang dikembalikan adalah oven listrik sebanyak 1 unit. Retur nomor PR 0101. Purchase return PR tuh ya. Penyelesaiannya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, tapi langsung aja kita praktek ya. Kalian klik purchase return. Nah, gitu ya. Vendor name PT Abadi. Return numbernya tadi berapa di sini? Nah, ini PR 001. Nah, tanggalnya 11. Tanggalnya 11 Januari. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian receipt invoice-nya. Nah, yang mana sih? Yang ini kan? PI ini kan? Nah, gitu ya. Tahun fiskalnya sudah, nggak apa-apa, diabaikan aja. Oke, sekarang kursor kita di sini atau deskripsinya mau diketik silahkan di sini, misalkan pengembalian atau mengembalikan apa sih yang dibalikin, misalkan di sini open ya, mengembalikan open apa, open listrik 1 unit karena rusak gitu ya. Oke, kemudian kursor kita taruh di description, description. Kita klik di sini, apa yang dikembalikan? Open listrik. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada notifikasi. Do you want to return all quantity? Ya, artinya apakah kamu akan mengembalikan seluruh barang? Ya, artinya berapa sih yang dikembalikan? Tadi kita open listrik beli berapa? 10 kalau nggak saya. Apakah 10-10-nya kita balikin? Enggak ya, tentunya kan 1 unit hanya dibalikin. Berarti kita klik no. Nah, no ya. Jadi kuantitinya berapa yang dibalikin? 1 kan gitu ya. 1 yang dibalikin. Nah, kita lihat di sini. Berapa di sini? 1 yang dibalikin, jangan semuanya. Oke, nah seperti itu. Kita retur jurnalnya gimana? Belum ada. Kenapa? Karena kita belum save. Coba sekarang kita save. Waduh, kayak tadi juga nih. Sorry ya. Di sini current cost will used to return cost ya. If it different from return price, the different will be allocated. Oh ya, enggak, sorry, bukan belum ini. Jadi dia hanya ngasih notifikasi bahwa katanya kalau ada retur seperti ini, dia retur ini akan dialokasikan ke COGS. Betul nggak?
Nah, kemudian kita klik di sini do not show gitu ya. Jadi artinya kalau setiap kali ada retur ini, tampilan ini tidak akan tampil lagi ntar ya. Betul nggak akan dialokasikan ke COGS ketika ada retur? Kalian tentunya sudah belajar akuntansi. Semester 1, 2, 3, 4 gitu ya. 5 sekarang gitu ya. Rumus COGS seperti apa sih? Rumus COGS seperti apa? Oke, rumus COGS kan persediaan awal, persediaan barang dagangan kan, persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian kan gitu, ditambah ongkos angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang lagi diskon pembelian. Nah bener kan bahwa retur pembelian ini akan dialokasikan ke COGS. Nah, gitu ya. Oke, jadi persediaan awal ditambah pembelian, ditambah ongkos angkut, dikurangi retur pembelian, dikurangi diskon pembelian kalau ada gitu ya. Itu dijumlahkan semua, namanya barang dagangan siap untuk dijual. Kemudian dikurangi persediaan akhir, namanya HPP. Nah, begitulah ya. Oke aja ya. Oke, siap katanya. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat jurnal returnya seperti apa. Gitu ya, balik lagi sini. Nah, ini segini ya. Tuh, jurnal returnya di sini. Open listrik, harganya sih 1.950.000. Pajaknya juga tolong diretur lagi gitu ya. Kita lihat. Tuh, kan jurnalnya kan ya, hutang usaha yang tadi saya bilang, hutang usaha gitu kan. PPN masukan juga di kredit, persediaan barang atau merchandise inventory gitu ya, HPP. Nah, gitu ya. Oke, itu ya kita cancel. Oke, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya yaitu tanggal 12. Perusahaan memesan barang dagangan kepada Benz Corporation. Nah, ini perusahaan luar negeri ya, dengan nomor PO adalah PO 01002 ya, udah otomatis nih nanti di accurate. Perkiraan barang dikirim tanggal 15 Januari. Adapun rate adalah 12.200 ya. Jadi setiap kita melakukan transaksi ke asing ya, ke perusahaan asing, maka dia akan meminta rate transaksi. Kenapa? Karena biasanya kalau kita melakukan transaksi dengan perusahaan asing, dia menggunakan dolar kan gitu ya. Dolar, bisa dolar Singapura, dolar Amerika dan sebagainya. Kalau kita melakukan transaksi dengan Jepang misalkan, kita menggunakan yen misalkan gitu ya. Pengiriman barang melalui FedEx, ongkos kirim ditanggung penjual. Berarti di sini FOB apa? Destination apa shipping? Destination. Atas pemesanan ini perusahaan memberikan DP. Nah, ini ya, down payment sebesar $100 melalui invoice nomor DP 01001. Pembayaran DP menggunakan Danamon USD. Cek nomor 002, tanggal cek 12 Januari 2020. Adapun barang yang dipesan adalah seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, gimana caranya menyelesaikan ini? Nah, ini agak berbeda dengan transaksi di awal. Kalau transaksi di awal itu melalui beberapa tahap, antara lain adalah melalui permintaan pembelian dari bagian gudang, kemudian mengirim PO, sampai receipt kan gitu ya, sampai ke terakhir tadi payment gitu ya. Nah, ini kan tanpa harus permintaan pembelian, jadi langsung pesan. Jadi kita nggak usah lagi melalui purchase requisition, nggak usah lagi, tetapi langsung aja ke klik purchase order di sini ya. Jadi kita klik purchase order. Nah, kita tinggal ikuti aja di sini di modul yang telah kita bikin. Oke, kita klik purchase order di sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita pilih vendor, katanya tadi di Benz Corporation ya di sini ya. Nah, ketika kita klik di sini dia minta
Rate transaksi ya, rate-nya katanya berapa? 12.200 ya, 12.200. Oke, klik selesai ya. Rate-nya di sini 12.200 tuh. Ya. Nah, inilah transaksi dengan mata uang asing. Kita beli seperti ini gitu ya. 12.200 kali sekian dolar yang kita belanjakan kan gitu ya. Kita punya hutang sekian dolar tuh katakanlah. Nah, manakala kita nantinya misalkan beberapa bulan atau kita belum bayar, ini kan hutang gitu ya. Ketika kita belum bayar, katakanlah kita nyusun laporan keuangan, pertanyaannya adalah apakah hutang kita masih seperti itu nilainya? Tentunya berbeda kan gitu ya, karena pada saat kita melaporkan laporan keuangan, siapa tahu dolar sudah naik atau turun gitu kan. Nah, nanti melalui periode N itu kita akan ketahuan di situ kalau misalkan ada kenaikan dolar, maka akan terjadi unrealized gitu ya, gain or loss itu berapa selisihnya. Oke, itu di pelajaran intermediate ya, tolong buka lagi tuh. Oke, kita lihat Benz Corporation, kita isi PO 01002. Nah, di sini tanpa harus diketik, PO numbernya sudah otomatis bertambah dengan sendirinya nih di sini ya, 002 di sini udah bertambah otomatis. PO date-nya 12 Januari. Ya, 12 Januari hari Minggu nggak masalah. Barang dikirim tanggal 15 Januari. Ya, estimasinya di sini kita lihat 12 Januari. Sorry, 15 ya. 15 berarti 3 hari kemudian ya, maklum lah ke luar negeri ya. FOB destination sepertinya ya, tapi kita nggak usah lah. Atau kamu diisi silakan destination gitu ya. Oke, ship ya menggunakan apa? Di sini barang dikirim melalui FedEx ya. Oke, kita isi FedEx loh. Sini kita cari FedEx, ada nggak? Nggak ada. Waduh, nggak ada nih Pak. Gimana Pak? Apa kita ganti aja ke mobil truk atau ke mobil pick up? Lucu juga ya, kita belanja dari luar negeri masa pakai truk ke sini datang. Ya. Oke, pakai FedEx katanya ya. Nah, kalau nggak ada ya udah kita tinggal new shipment aja di sini. Klik new shipment. Cek deh. FedEx. Nah, gitu ya, pakai S nggak? FedEx. Saya gede semua nggak apa-apa loh ya. FedEx. Udah, oke. Nah, gitu ya. Nah, udah FedEx. Oke, sekarang kita akan inputkan dispenser. Kita klik dispenser. Berapa? 11 unit. Harga langsung ketemu ya, 110. Sorry. Yang kedua, kulkas. Kulkas 1 pintu. Berapa? 15. Harga 220. Nah, gitu ya. Udah termasuk pajak belum? Karena di sini tidak ada keterangan, ya sudahlah. Kita tanpa pajak, bukan tanpa pajak, belum termasuk pajak ya harga ini ya, sehingga kalau dipajaki menjadi 4961. Oke, gitu ya, udah selesai. Input purchase ordernya, kita baca lagi ceritanya seperti ini ya. Oke, atas pemesanan ini perusahaan memberikan DP 100, invoice-nya nomor sekian. Nah, kita tanganin DP-nya kan gitu ya. Pembayaran DP menggunakan ini. Kita tanganin DP-nya nih. Ya. Pak, boleh nggak save and close dulu? Boleh, silahkan. Nanti kita balik lagi gitu kan. Ya udahlah. Nggak usah save and close dulu ya. Kita langsung aja di sini. Pak, terlanjur save and close ya sudah, nanti panggil lagi. Ya, panggil lagi kayak tadi saya gitu ya. Baru nanti akan saya praktekin juga lah gitu ya. Oke, dari sini jangan dulu keluar, nggak apa-apa. Kita klik DP di sini, down payment ya. Kita klik down payment. Sama oke, gitu ya. Down payment. Rate-nya 12.000 mana? 12.200 kan ya.
Oke. POM nya udah otomatis. Invoice DP-nya mana ini? Invoice DP-nya ini ya. Invoice DP. Nah, ini invoice date-nya tanggal 12 Januari. Ship date-nya samain aja. 12 Januari. Rate-nya segini. Destination FedEx. Oke. Itu ya, down payment tuh. Berapa tadi down payment-nya? 100 ya, bener ya. Kok ke situ? Oke, 100 ya, bener ya. 100. Oke ya, 100. Oke, ini untuk DP-nya seperti ini ya, untuk DP-nya seperti ini. Oke, dari sini gimana caranya? Ini baru invoice doang, belum terbayar. Nah, sekarang katanya dibayarnya menggunakan Danamon ya, nomor cek sekian-sekian. Oke, sekarang kita langsung ke purchase payment di sini. Jadi dari DP ke purchase payment. Kita klik purchase payment. Nah, ini minta lagi seperti ini nggak apa-apa. Oke aja. Nah, ini ya. Ini juga otomatis POM-nya. Payment date-nya 12 Januari. Oke. Pakai Danamon USD ya. Oke, Danamon USD rate-nya seperti ini. Nomor ceknya berapa? 002 ya, 002. Tanggal ceknya 12 Januari. 12 Januari. Nah, sekarang kita tinggal klik langsung ya. Yang mana sih? Yang ini kan ya. Tuh, yang ini. Ya. Yang DP ini kan, yang down payment ini 100 tuh ya. Nah, 100 US dollar DP-nya. Oke, udah. Kita lihat di sini. Mana? Oke. Purchase payment 100 tadi sudah. Nah, kemudian ini. Nah, gitu ya, bersih dipotong PPN. Nah, ini ya, bersih dipotong PPN. Oke, gitu ya, 100 US dollar. Oke, tinggal save and close. Aduh, baterainya udah mau disuruh udahan. Oke, save and close. Kemudian save and close lagi. Kemudian save and close lagi. Nah, gitu ya. Oke, begitu ya untuk transaksi menggunakan mata uang asing atau pembelian ke pihak asing dan disertai dengan down payment. Oke, sekarang kita lanjutkan transaksi dua transaksi lagi ya sebelum ditutup untuk materi tentang pembelian. Oke, transaksi tanggal 13 Januari 2020. Perusahaan membeli secara tunai. Nah, kalau tadi di awal ada dua transaksi itu, ada DP dan juga ada DP termasuk DP plus hutang gitu ya. Nah, kalau ini tunai nih. 13 Januari 2020 perusahaan membeli secara tunai barang dagangan kepada PT Kenari. Nah, burung kenari ya, PT Kenari. Invoice number PO 01002.
Pembayaran menggunakan Mandiri IDR atau rupiah, cek nomor sekian. Oke ya, jadi sama kayak tadi ya. Perusahaan membeli secara tunai. Ya. Kita klik purchase invoice ya, langsung di sini purchase invoice ya. Jadi nggak harus ini dulu purchase requisition, purchase order, receipt item, nggak ya. Kita nggak ada order dulu segala macam. Pokoknya beli tunai itu langsung ke purchase invoice ya. Jadi kita klik purchase invoice. Oke, kita belinya ke siapa? Ke PT Kenari, vendornya PT Kenari. Nah, Kenari PT. Formnya udah otomatis, invoice numbernya juga kita isi di sini. Nah, gini. Kemudian invoice date-nya tanggal 13 Januari. Karena tunai, hari itu juga ya ship date-nya. Nah, saya tunai nih, hari itu juga dong dikirim gitu ya. Kirim menggunakan apa nih? Di sini tidak dikatakan ya menggunakan apa gitu kan. Mungkin dibawa sendiri, ditenteng gitu ya sama si pembeli, nggak apa-apa, jadi nggak usah diisi lah ya. Termin net 60 di sini gitu ya. Net 60 di sini karena ini tunai ya. Ini bisa diabaikan di sini ya. COD itu cash and delivery. Ya udahlah, kita kan COD aja ya. Misalkan bayarnya ketika barang nyampe gitu ya. Nah, di sini select PO bukan? Kayak gini nih. Apakah select PO? Nggak ada, karena kita nggak melalui purchase order, nggak melalui pesanan. Select RI nggak ada, barang nggak diterima dulu kok sama kita. Select DP juga nggak ada karena ini tunai ya. Jadi kita praktekkan coba. Select PO kosong, select RI kosong, dan seterusnya lah ya. Nah, maka dari itu kita akan mengisikan di sini barang apa yang dibeli gitu. Mana barang apa yang dibelinya, mana ya? Mana ya? Nggak ada ya. Ya udah, kita isi sesuai dengan yang di sini ya. Apa aja, celemek ya. Nggak, saya nggak bikin soalnya, jadi langsung aja soalnya di sini. Oke, celemek 50 unit. Harga 18.750. Tuh. Kemudian sarung tangan, sarung tangan dapur 50 juga. Harga 17.500. Apalagi? Handuk bunga 55. 14.500. Duh. Wah, salah. 14.500. Oke, katakanlah seperti ini ya. Mana? Berapa sini? 2.871, bener nggak? Ini ya, segini ya. Oke, gitu ya. Jadi ini invoice-nya. Ya, invoice-nya seperti ini. Karena ini tunai, dari invoice ini kita langsung lanjutkan ke purchase payment di sini. Ya, jadi tolong kita klik purchase payment. Nah, gini ya. Oke, purchase payment-nya hari itu juga Januari tanggal berapa tadi? Tanggal 13 ya. Januari tanggal 13. Oke. Menggunakan apa bayarnya? Mandiri katanya ya. Mandiri IDR. Kita ganti banknya Mandiri IDR. Nah, ini ya. Cek nomornya berapa? 003. Tanggal ceknya 13. Hari itu juga udah cair, bisa tanggal 13 Januari. Nah, gitu ya. Nah, segini kan 2.871 nih, yang ini yang dibayar. Oke, kita selesai ya. Seperti ini. Kita tinggal klik
save and close. Nah, kayak gitu ya. Ini juga sama, kita tinggal klik save and close. Pak, kok di sini belum ada paid, Pak? Nah, gitu ya. Ya udah, nanti kita save and close dulu di sini, save and close. Nah, kalau kita balik lagi kayak yang tadi, misalkan klik paid gitu ya. Oke. Oke, seperti itu tanggal 13. Oke, sekarang soal terakhir. Tuh ya, soal terakhir. Soal terakhir adalah tanggal 15. Menerima barang yang dipesan dari Benz Corporation. Penerimaan barang RI 02 ya, sekaligus melunasi sisa pembayarannya melalui Danamon. Cek nomor 4. Oke, jadi menerima barang yang dipesan berarti kan receipt dulu, kan gitu ya, menerima barang yang dipesan. Tolong klik receipt dulu di sini. Kemudian vendornya adalah Benz Corporation di sini. Ya, request receipt numbernya ini RI 002. Oke, receipt date-nya tanggal 15 Januari. Ship date-nya katakanlah tanggal segitu juga lah. Ya, menggunakan apa pedek ya tadi ya, pedek gitu, FOB destination kan tadi ya. Nah ya, ini berdasarkan select PO dari order dulu yang nomor 2 ini, klik oke. Nah seperti ini ya. Oke, di sini select PO. Nah, di sini katanya sekaligus melunasi sisa pembayarannya. Jadi hari itu juga langsung dilunasi. Ya, Pak boleh nggak ke save and close dulu? Silahkan. Tapi nanti make invoice atau purchase invoice gitu ya. Boleh aja. Tapi biasanya kalau untuk praktisnya, kalau ini soalnya langsung gitu, yang langsung dibayar juga, nggak usah keluar dulu gitu ya. Make invoice aja di sini. Ya. Kita langsung bikin make invoice, klik make invoice. Nah, 12 nggak ada rate-nya ya, rate-nya masih sama. Nah, seperti ini ya. Oke. Receipt invoice-nya ini. Invoice date-nya 15. Date-nya samain aja 15. Date-nya ini, pembelinya tadi destination ya. CPA-nya tadi pedek ya. Ini ya. Seperti ini. Mari kita perhatikan di sini. Ini totalnya kita belanja sekian, tapi sudah ada down payment kan di sini ya. Tuh, down paymentnya 100 ya. Nah, sudah diperhitungkan ke sana. Oke, sudah diperhitungkan sini. Ini apa tadi? Purchase invoice ya. Purchase invoice seperti ini ya. Nah, dari purchase invoice ini baru kita bayar. Ya, baru kita bayar purchase payment nih. Ya. Nah, di sini purchase ini kan baru itunya ya, baru purchase invoice-nya nih. Nah, sekarang kita tinggal langsung ke pembayaran melalui Danamon ya. Tuh, melalui Danamon, ceknya nomor 4. Nah, jadi kita bisa langsung ke purchase payment. Rate-nya sama. Oke, kayak gini ya. Danamon, pakai Danamon USD. Oke, sudah benar. Ceknya nomor 4 ya, 004. Oh ya, ininya tanggalnya dulu ya. Tanggalnya 15. Jangan lupa tanggal
kadang-kadang suka lupa ya, tanggal 15 ya. Tuh. Ini kalau misalkan tanggalnya salah gitu ya, nanti akan apa namanya, ketika kacau di jurnal dan di laporan keuangan akan sedikit ada kekacauan ya. Kan kalau kita klik laporan keuangan kan dia minta tanggal gitu ya, tanggal sekian sampai tanggal sekian atau tanggal sekian. Nah, kalau misalkan tanggal yang kita ketikkan itu tidak masuk ke yang ini, tanggal ini misalkan kita salah, ini nanti transaksi ini tidak include ke laporan keuangan, sehingga jadi wah kok laporan keuangan saya beda gitu ya. Oke, ini ya yang kita bayarkan seperti ini ya, tuh ya. Totalnya sekian, sudah dibayar DP-nya sekian gitu kan tadi ya. Oke, tuh kita perhatiin di sini. Ini. Oke, nah ini ya. Sudah kita bayar. Ini sudah dipotong apa namanya, DP ini sebenarnya ya. Ini. Kan apa sisanya 4.961. Oke ya, kita tinggal save and close. Nah, gitu ya. Save and close. Save and close. Nah, gitu ya. 4961. Tadi yang saya katakan tadi ketika apa tadi receipt item ya. Nah, gini ya. Tadi kan saya bilang karena ini penerimaan barang termasuk dibayar gitu ya. Dari sini kan ya kita langsung make invoice kan. Nah, tadi saya katakan, "Pak, boleh nggak di save and close dulu?" gitu ya. Silakan aja misalkan save and close gitu kan. Nah, sekarang make invoice-nya di mana? Ya di sini, kita klik di sini. Nah, kan sama aja sebenarnya tuh. Ya, nah kayak gini kan. Nah, kayak gitu maksudnya, sama aja. Kemudian baru ke proses payment, ya sama aja ya. Jadi mana kebiasaan kita enaknya di mana ya. Nah, saya rasa untuk modul pembelian sampai sini ya pertemuannya. Nanti akan kita coba latihan-latihan selanjutnya ya. Untuk pembelian-pembeliannya akan ada variasi-variasi soal berikutnya gitu ya. Ya, jadi untuk materi minggu ini terkait dengan modul pembelian saya rasa cukup dulu. Sebagaimana biasa, tolong silahkan dikerjakan ya materi tentang pembelian. Soal-soalnya ada di modul pembelian, di situ langkah-langkahnya juga ada. Kalau nggak paham di situ, atau bisa melihat video saya ya, seperti itu. Bisa diulang-ulang, atau bisa juga di modul kan ada tuh langkah per langkahnya gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan, bahwa tadi di soal yang pertama itu pajaknya exclude ya, bukan include gitu kan. Karena modulnya mohon maaf sekali belum direvisi gitu ya. Begitu ya, tolong dikerjakan sampai modul pembelian. Nanti apa namanya, filenya dikirimkan melalui GCR gitu. Mohon maaf sekali ini agak sedikit panjang nanti bahan kajiannya di sini, nggak apa-apa ya. Nanti minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan ke modulnya penjualan. Baik, segitu aja materi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita tutup ya. Cara nutupnya seperti biasa ya. Dari sini nggak apa-apa, tinggal ditutup aja file.
nggak harus di save, nggak apa-apa, kita exit aja, nanti dia akan ada notifikasi ya. File, exit, nah ini ya, close data, yes. Nah ini jangan sampai no gitu ya, kalau no kerjaan tadi sia-sia ya. Yes, backup sukses ya. Tadi memang tersimpan gitu ya, tersimpan, tapi untuk backupnya no, nanti nggak ada backup gitu ya. Baik, segitu aja, terima